Setelah kenalan, imbokan, sering ngobrol. Annyeonghaseyo. Jadi kali ini aku mau cerita. Kemarin sempat ada yang komen kayak gini nih dari Kak Sadiah dia. Mas cerita dong gimana pas ketemu Mbak Si terus nikah dan mutusin buat kerja bareng di Korea. Nostalgia gitu. Jadi kali ini mau cerita. Mungkin aku mau cerita dari awal dulu. Pertama aku ke Korea terus sampai sekarang ini Korea lagi. Jadi aku dulu proses ke Korea itu sekitar tahun 2007. Nah jadi dulu aku tes tahun 2007 bulan Desember. Terus pengumuman tes sekitar bulan Januari. Nah bulan Januari kan pengumuman, alhamdulillah saya lulus. Jadi proses Korea itu pertama kita daftar tes, terus pengumuman tes, habis itu pengambilan sertifikat hasil tes. Nah sertifikat itu dilengkapi dengan data-data kita untuk sending data ke Korea, tapi lewat BNP 2 TKI. Kalau dulu itu namanya BNP 2 TKI ya, pemerintah gitu. Kalau sekarang namanya kalau nggak salah ganti BP2MI itu badan pemerintah. Jadi emang pemerintah Indonesia itu kerjasama dengan pemerintah Korea, nama programnya itu G2G, antar pemerintah gitu ya. Dan visanya itu visa kerja, jadi hukumnya di sini tuh kuat ya. Pekerja asing itu kan disamakan dengan pekerja lokal gitu. Dan kerjasama ini ya mudah-mudahan tetap berlanjut terus ya. Nah jadi dulu aku tes bulan Desember, pengumuman bulan Januari, alhamdulillah lulus. Terus bulan Februari itu aku ambil sertifikat, terus ngirim data ke Jakarta, ke BNP 2 TKI itu lewat pos. Persyaratannya kan ada banyak, ada paspor, ada fotokopi KTP dan lain-lain, termasuk sertifikat kelulusan itu. Nah setelah aku kirim ke Jakarta, dari Jakarta itu diinput data untuk dikirim ke sini, ke pemerintah Korea. Nah kalau udah di sini, data kita, nama kita di-online-kan sebagai daftar pencari kerja gitu. Nah terus kalau ada perusahaan Korea membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia gitu, datang ke Depnaker. Di situ ada banyak sih, bukan hanya Indonesia aja, ada Vietnam, Thailand, Filipina, Cina, dan lain-lain. Misalkan ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, dia datang ke Depnaker, nanti dari Depnaker sini ngasih nama-nama kita gitu. Nah perusahaannya suruh milih, misal mau ngambil 2, apa 5, apa 10 gitu. Nah kalau nama kita kepilih, nanti kita akan dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan dan terbang ke sini. Yang kira-kira seperti itulah prosesnya ke Korea. Kita kursus, ada tes kita ikut, terus lulus, melengkapi data, ngirim data ke sini. Ntar ada perusahaan Korea yang butuh, terus kita pendidikan ke Jakarta, habis itu terus terbang ke sini kerja. Nah gitu aja sih. Dulu aku berangkat Korea itu sekitar tahun 2008 bulan Juni ya, bulan Juni seperti ini, udah memasuki musim panas ya. Dulu aku pertama kerja itu di kota Gimhae, di daerah Busan ya, provinsinya ikut Busan. Kalau di Korea tuh daerah bawah sana. Pertama datang ke sini ya benar-benar culture shock ya. Soalnya di sini tuh benar-benar beda banget dengan di Indonesia, dari mulai sistem kerjanya, terus cuacanya, makanannya, orangnya, dan lain-lain. Budayanya itu benar-benar beda banget. Pertama datang juga ini makanan apa, itu nggak doyan, kimchi, ini apa, ini kimchi kecut, nggak doyan. Tapi lama-lama ternyata enak juga. Terus aku dulu kan datang pas mau musim panas gini, sekitar 10 orang waktu itu, temanku satu pabrik gitu. Di sana kan ada asrama, waktu di asrama itu pada pakai jaket gitu. Orang-orang tanya, kamu apa kedinginan? Sekarang kan udah memasuki musim panas gitu. Dulu bulan 6 itu masih kedinginan, padahal sebenarnya itu udah memasuki musim panas. Nah setelah itu aku kerja sampai sekitar tahun 2009 itu aku online di HP kan. Udah ada Facebook dulu tahun 2009, aku mainan Facebook gitu, terus ketemu sama istriku gitu. Aku inbox gitu kan. Setelah kenalan, inbokan, sering ngobrol gitu, akhirnya jadian. Nah kebetulan aku dan istri rumahnya deket, satu kabupaten, cuma beda kecamatan aja. Ternyata dia juga lagi proses ke Korea. Akhirnya kan kenalan, sering inbokan gitu kan. Akhirnya istriku itu berangkat sekitar tahun 2010, kalau nggak salah bulan November, musim dingin itu. Jadi dia datang, pertama datang itu dia di kota Suwon. Itu di Suwon itu saljunya tebal banget. Wah kedinginan tuh, kasihan sekali kan. Aku aja yang musim panas datang masih jaketan,
Dia datang pas musim dingin, lagi dingin-dinginnya, suhu itu sampai minus sekitar 15 derajat kalau di daerah Suwon pas musim dingin itu. Benar-benar dingin banget. Nah, karena udah deket di sini, akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Akhirnya tahun 2012 itu aku sama istriku sekitar bulan April cuti ke Indonesia untuk melangsungkan pernikahan. Kita berdua cuti sekitar 1 bulan di rumah dan nikah, terus resepsi gitu kan. Setelah sebulan di rumah, kita berangkat lagi ke sini. Nah, pas tahun 2012 aku itu habis kontrak, soalnya kan kontrak di Korea itu 4 tahun 10 bulan satu periode ya. Aku dulu berangkat tahun 2008, 2013 sekitar bulan Mei kalau nggak salah aku pulang ke Indonesia, istriku masih di sini. Terus aku di rumah itu proses lagi ke sini, karena kan kalau kerja Korea itu boleh 2 periode. Jadi aku langsung daftar lagi ke sini. Di rumah proses gitu kan, ikut tes lagi juga, tapi tes khusus yang udah pernah ke sini gitu. Tesnya di Jakarta, aku tes terus proses dan lain-lain sampai terbang lagi itu tahun 2014. Tahun 2014 aku kesini sekitar bulan Januari kalau nggak salah. Terus pas tahun 2014 kan kontrak istriku mau habis. Alhamdulillah juga tahun 2014 istriku hamil. Kalau pekerja asing di sini sedang hamil kan nggak boleh kerja, takutnya kenapa-kenapa gitu. Akhirnya istriku pulang. Terus sekitar 2014 akhir anakku lahir, anak pertama yaitu Zahra. Zahra lahir sekitar bulan Desember, alhamdulillah. Terus pas bulan Januari aku cuti pulang ke Indonesia. Cuti sekitar 1 bulan. Nah, setelah cuti aku kan berangkat lagi ke sini. Istriku terus minta izin ke aku. Mas, kalau aku proses berangkat lagi gimana? Oh ya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya istriku proses lagi seperti aku untuk periode kedua. Tesnya ya khusus yang udah pernah kerja di sini kan. Tesnya di Jakarta dan alhamdulillah lulus. Terus berangkat lagi sekitar tahun 2015. Ya terpaksa demi masa depan akhirnya anak aku ditinggal ke sini dia sama neneknya. Karena waktu itu kan udah bisa video call. Jadi ya tiap hari paling telepon gitu sih. Nah, setelah berangkat ke sini istriku sekitar tahun 2015, aku sama dia itu ngontrak bareng gitu. Jadi kalau kerja di Korea kita itu bisa pindah-pindah perusahaan. Kita tinggal lapor aja ke perusahaan kita, oh saya mau pindah boleh nggak? Kalau dia ngasih izin, oh ya boleh. Terus kita datang ke Depnaker laporan kalau aku mau pindah kerja. Terus Depnakernya bilang, bosmu udah setuju belum? Udah, itu udah. Terus baru kita dikasih nama-nama pabrik gitu, nama-nama perusahaan. Kita yang suruh pilih mau kerja di mana, bagian apa, daerah mana gitu kan. Nah akhirnya aku cari kerjaan yang satu kota sama istriku, beda pabrik tapi satu kota gitu. Nah terus kita berdua ngontrak di situ. Nah dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu kemarin kita itu ngontrak bareng. Sering di up juga ya di YouTube waktu itu, room tour atau masak di kontrakan, belanja gitu kan. Oh ya dulu waktu itu sekitar tahun 2017 itu istriku awalnya iseng-iseng bikin channel YouTube gitu kan. Kegiatan di sini gitu, naik bis atau belanja atau makan kuliner gitu. Mumpung kerjaan sepi gitu, hari Sabtu Minggu kadang libur, akhirnya kita berdua bikin konten gitu untuk di up ke YouTube. Sampai sekarang ini gak nyangka sih akhirnya sampai 600.000 subscriber. Ya kita berdua ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian subscriber yang baru maupun yang lama. Nah waktu itu kan kita pulang bulan Juni sekitar tahun 2020. Nah waktu pulang itu aku dapat seperti form surat dari imigrasi bahwa aku itu bisa kesini lagi gitu kalau bawa surat ini diurus ke kedutaan di Jakarta. Nah itu akhirnya surat itu aku gunain untuk proses berangkat ke sini lagi ini. Nah karena surat itu berlakunya 1 tahun, kemarin pas sebelum bulan Juni, pas bulan Mei aku urus ke Jakarta untuk proses visa C3 kunjungan ke sini. Akhirnya aku datang ke sini. Kebetulan pas lagi pandemi jadi ya karantina 14 hari. Sebenarnya agak bimbang juga sih ke sini kan lagi pandemi gitu ya. Terus di sini kan harus karantina juga gitu. Biayanya juga lumayan. Tapi kan kesempatan nggak datang 2 kali ya. Jadi akhirnya aku terbang ke sini sendirian. Ya minta doanya semoga di sini diberi kelancaran dan kesehatan. Udah sih ceritanya segini dulu karena durasinya udah panjang.